Terlihat Daryl menghajar Randall. Dia sedang menginterogasinya. Randall berkata bahwa kelompoknya itu mempunyai senjata berat dan senjata otomatis. Kelompok Randall sama seperti kelompoknya Rick. Mereka tidak hanya pria, tapi ada wanita dan anak-anak. Randall memohon kepada Daryl agar percaya padanya dan tidak menyiksanya. Namun Daryl terus memukulinya dan film pun baru dimulai. Pagi harinya Rick dan kelompoknya berkumpul. Daryl datang dan melaporkan hasil interogasinya. Geng Randall beranggotakan sekitar 30 orang. Mereka punya persenjataan, sepertinya tak berniat berteman. Jika mereka datang ke peternakan itu, maka mereka semua akan tewas. Larry bertanya kepada Rick apa yang akan dia lakukan. Menurut Rick, Randall adalah ancaman dan dia akan menghilangkan ancaman itu. Rick akan membunuh Randall hari ini juga. Namun sepertinya Dale kurang menyetujui keputusan Rick. Dale ingin agar Randall dikasih kesempatan karena menurutnya Randall itu masih seorang bocah. Namun Rick tetap pada pendiriannya. Dale meminta waktu 1 hari untuk berbicara kepada semua orang. Lalu Rick mengambil jalan tengah. Mereka akan berkumpul lagi nanti sore. Lalu yang akan terjadi maka terjadilah. Dale menemui Andrea yang sedang mencari senjata. Dia meminta tolong kepada Andrea untuk menjaga dan melindungi Randall. Dia takut Shane akan menembak Randall saat dia tahu bahwa Rick memberinya waktu untuk berbicara kepada semua orang. Karena dia tahu bahwa membunuh Randall adalah idenya Shane. Akhirnya Andrea pergi untuk menjaga Randall. Saat berjaga, Andrea mendengar Randall meminta air untuk minum. Dia juga bertanya apakah dia akan dibunuh. Tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang berbincang. Randall mengintipnya. Di sana ada Shane dan Carl yang sedang membicarakannya. Carl ingin melihat Randall namun tidak diperbolehkan oleh Shane. Shane menemui Andrea yang sedang berjaga. Dia bertanya kepada Andrea jika dia masuk ke sana sekarang, apakah Andrea akan menghentikannya. Dan jawaban Andrea tentu saja mendukung Shane. Shane kemudian mulai curhat kepada Andrea, dan dari dalam gudang Randall mendengarkannya. Tiba-tiba Randall melihat ada Carl di loteng. Dia memuji Carl dan memperkenalkan namanya. Randall juga memuji Rick untuk mengambil hati Carl. Kemudian Carl turun dengan menggunakan tangga. Dia mendekati Randall. Randall mulai merayu Carl untuk membantunya keluar dari sana. Tiba-tiba Shane masuk dan mengancam Randall. Andrea menghentikannya. Kemudian Shane membawa keluar Carl. Carl memohon kepada Shane agar tidak memberitahu orang tuanya akan kejadian tadi. Shane memperingatkan Carl agar tidak lagi mendekati Randall. Kemudian Shane menyuruh Carl pergi mencari ibunya. Di saat yang sama, Dale menemui Daryl. Maksud hati hendak meminta dukungan, namun Daryl tidak memperdulikannya. Menurutnya kelompok ini sudah retak. Daryl juga tahu bahwa Shane telah membunuh Otis dan menurutnya Rick juga tahu, namun dia membiarkannya. Di tempat lain, Rick sedang melihat-lihat sebuah gudang. Lori menemuinya. Dia berkata bahwa sebentar lagi musim dingin datang, namun mereka tidak punya tempat yang terlindung. Rick akan berusaha berbicara kepada Herschel untuk berbagi tempat di dalam rumahnya. Ternyata di gudang itu Rick mempersiapkan tempat untuk menggantung Randall. Lori juga menyinggung tentang apa yang telah terjadi antara Rick dan Shane. Menurut Rick, Shane sudah tidak akan menjadi masalah lagi. Adegan beralih terlihat Carl sedang berada di kuburan Sophia. Carol menegurnya. Dia berkata bahwa suatu hari nanti mereka akan bertemu dengan Sophia di surga. Namun di luar dugaan, Carl menjawabnya dengan kata kasar. Dia mengatakan bahwa Carol bodoh jika mempercayai tentang surga. Setelah itu Carl pergi meninggalkannya. Carol melihat Rick dan Lori. Dia segera mengadukan sikap anaknya itu yang tidak sopan. Sudah berkata kasar kepadanya. Setelah bertemu dengan Carl, Rick menasihatinya bahwa Carl tidak boleh bicara kasar kepada orang lain. Dia menyuruh Carl untuk berpikir dan meminta maaf kepada Sophia dan Carol. Di tempat yang berbeda, Dale menemui Herschel untuk membicarakan tentang Randall. Namun Herschel tidak mau tahu. Dia sudah menyerahkan keputusannya kepada Rick. Dia akan menyetujui apa saja yang akan diputuskan oleh Rick.
Di sisi lain, Carl berjalan sampai di tempat Daryl. Dia tertarik melihat motor Daryl. Carl memeriksa motor itu dan menemukan sebuah pistol. Carl mengambilnya lalu pergi dari sana. Ternyata Carl berjalan ke hutan. Sampailah dia di sebuah rawa dan melihat ada zombie yang terjebak di sana. Zombie itu menyadari keberadaan Carl. Carl sangat ketakutan. Sesaat kemudian, Carl malah berjalan mendekati zombie itu dan melemparinya dengan batu. Di tempat lain, Dale menemui Shane untuk mengubah pikirannya. Dale menyadari bahwa akhir-akhir ini mereka jarang bersepakat. Pada pembicaraan kali ini, Shane memberi kesempatan kepada Dale. Di saat Dale meyakinkan yang lain untuk membiarkan Randall tetap hidup, Shane akan diam dan Dale pun setuju. Namun Shane juga berkata, jika Randall suatu saat membunuh seseorang, maka itu adalah salah Dale. Di sisi lain terlihat Hershel sedang bernyanyi menghibur Beth. Dan Beth terlihat lebih bersemangat hari ini. Tiba-tiba Glenn datang dan menanyakan keadaan Beth. Dia juga menawarkan dirinya jika diperlukan. Hershel mengajak bicara Glenn. Sepertinya Hershel mulai menerima keberadaan Glenn di sana. Hershel juga memberikan Glenn sebuah jam yang didapatnya secara turun-temurun. Setelah melewati beberapa kejadian bersama Glenn, dia percaya bahwa Glenn adalah pria yang baik. Adegan beralih terlihat Carl semakin mendekati zombie itu. Dia memegang pistolnya dan zombie itu terus berusaha meraihnya. Tanpa diduga, zombie itu berhasil mengangkat sebelah kakinya dan meraih tangan Carl. Carl pun terjatuh. Zombie itu memegang kakinya. Ia pun terus berusaha melepaskan kakinya dari zombie tersebut. Dan ia berhasil. Dia pun berlari dengan sekuat tenaga. Hari menjelang sore, mereka pun berkumpul di rumah Hershel untuk mendapatkan keputusan. Dale berkata bahwa untuk apa mereka berkumpul jika keputusannya sudah jelas. Rick meminta Dale untuk memberikan alasan jika harus membiarkan Randall tetap hidup. Dale pun menjelaskan bahwa mereka tidak boleh membunuh orang hidup. Dia menyuruh mereka untuk memberi kesempatan lagi kepada Randall. Namun semua orang tidak ada yang mendukungnya. Hold on, you're talking about this like it's already decided on a 5-minute conversation. And now look at us. He's been tortured. Stop it. Just stop it. Dale pun merasa kesal hingga akhirnya dia pergi meninggalkan ruangan itu. Sebelum pergi, dia berkata kepada Daryl bahwa memang benar kelompok ini sudah retak. Malam harinya, Rick, Shane, dan Daryl membawa Randall ke dalam sebuah gudang. Shane menutup mata Randall dengan kain hitam sambil berkata semuanya akan segera berakhir. Randall terus memohon sambil menangis. Oh no, please. Worse. Saat Rick hendak menembaknya, tiba-tiba Carl masuk dan berkata, "Lakukanlah ya." Rick pun kaget. Shane segera menghampiri Carl dan marah kepadanya. Rick menjadi bimbang dan menyuruh Daryl untuk membawa Randall pergi dari sana. Shane kesal, dia keluar sambil memukul pintu. Akhirnya, Rick dan Carl kembali ke perkemahan. Dia memberitahu ke yang lain bahwa saat ini mereka akan menawan Randall. Andrea yang mendengar segera minta izin untuk mencari Dale. Lori menyuruh Carl masuk ke tenda. Rick memberitahu Lori bahwa Carl sudah mengikutinya. Dia ingin menonton eksekusi Randall. Hal itu membuat Rick tidak bisa melakukannya. Adegan beralih terlihat Dale berjalan sendirian di gelapnya malam. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Dan ternyata yang dia lihat adalah seekor sapi yang sekarat. Isi perutnya terburai keluar. Saat Dale berbalik, tiba-tiba ada satu zombie yang menyerangnya. Karena tidak siap, Dale pun terjatuh. Dia berteriak, teriakan itu terdengar hingga ke perkemahan. Mereka segera mengambil senjata dan menuju ke sumber suara. Zombie itu sudah berhasil merobek perut Dale. Daryl yang lebih dahulu sampai di sana segera menusuk kepala zombie itu dengan pisau. Dia segera berteriak memanggil yang lain. Sesampainya di sana, mereka berusaha untuk membantu Dale. Rick memanggil Hershel. Hershel memeriksanya, namun sepertinya Dale sudah tidak mungkin untuk diselamatkan lagi. Dale telah sekarat. Carl melihat zombie itu, lalu dia menangis memeluk Lori.
Mungkin dalam hatinya dia merasa bersalah karena dialah maka zombie itu bisa terlepas dari lumpur rawa. Andrea tidak tahan melihat penderitaan yang dialami Del. Dia meminta mereka untuk melakukan sesuatu. Rick mengarahkan pistolnya kepada Del. Namun dia tidak tega, akhirnya Daryl lah yang menembak kepala Del dan film pun bersambung.